Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel di Jogja ya. Yang bertanya, "Dok, saya punya basir dalam derajat 4. Saya mau melakukan tindakan operasi dengan stapler. Menurut pendapat dokter bagaimana ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Daniel di Jogja, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Kembali kepada Daniel di Jogja yang mempunyai basir dalam derajat 4 yang akan menjalani operasi dengan stapler ya. Minta pendapat saya ya. Pendapat saya yang begini ya. Yang pertama harus berdasarkan guideline. Berdasarkan guideline-nya Amerika dan Eropa, derajat 4 itu paling baik adalah operasi konvensional ya, hemoroidektomi ya, baik tertutup atau terbuka dengan berbagai macam alat potongnya ya. Kemudian kalau menurut Eropa alternatifnya adalah stapler. Jadi kalau derajat 4 itu utamanya adalah operasi konvensional. Mengapa? Karena operasi konvensional dia bisa mengatasi masalah benjolan anal cushion atau benjolan basir di dalam dan tonjolan kulit yang di luar. Kita tahu yang namanya basir dalam derajat 4 adalah basir yang sudah keluar nggak bisa masuk lagi ya. Jadi kalau operasi konvensional itu dalam dan luarnya ini bersih, bisa hilang. Tetapi yang pertama kan nyeri, kedua bisa terjadi penyempitan anus yang bisa dimitigasi dengan cara latihan dengan businasi. Itu problem kalau operasi konvensional, tapi angka kekambuhannya paling kecil 5%, dan yang kedua faktor luar dan faktor dalam dari ambilnya bisa terselesaikan. Jelas ya? Nah, sekarang kita membahas dengan stapler. Stapler itu fungsinya sebetulnya hanya mengangkat dari yang lorot, kemudian di atasnya ini dilakukan lipatan dan dipotong dengan stapler yang sirkuler, yang melingkar, yang harapannya dia akan ketarik ke dalam. Tetapi apa yang terjadi? Yang namanya stapler ini adalah satu-satunya, ya bukan satu-satunya ya, merupakan operasi wasir tanpa menjamah wasirnya. Jelas ya? Ini wasirnya ya. Yang dioperasi itu di atasnya, ditekuk gini supaya dia ngangkat. Tapi wasirnya sendiri yang melorot tidak diapa-apain. Yang kita sebut namanya mukosektomi sebetulnya ya. Jadi dilipat kemudian dipotong, harapannya terangkat. Jadi seperti kalau ini basirnya yang dilipat dan dipotong di atasnya, harapannya ini naik masuk lagi, tetapi basirnya masih tetap ada. Itu problem pada operasi dengan stapler. Jadi operasi stapler itu satu-satunya atau salah satu ya boleh katakan satu-satunya operasi basir tanpa menjamah wasirnya, karena yang dipotong adalah jaringan selaput lendir atau mukosa di atas dari basirnya. Basirnya nggak diapa-apain ya, 3-4 cm. Nanti bisa saya jelaskan langsung ya kalau ada waktu. Yang kemudian faktor eksternalnya yang kulit sudah di luar, molor-molor itu juga nggak bisa diapa-apain. Itu problem pada wasir. Jadi saya tidak menyarankan ya kalau derajat 4 dengan stapler, walaupun ada di guideline sebagai alternatif, tetapi lebih baik operasi konvensional karena faktor internal yang di dalam dan di luar bisa diselesaikan. Problemnya memang nyeri dan komplikasi penyempitan anus lebih banyak, tetapi bisa dimitigasi sebelumnya. Nah, operasi stapler pun juga terjadi penyempitan juga, 48% terjadi penyempitan anus ya. Ini penelitian di Eropa yang diikuti sesudah 12 tahun sudah di stapler, yang mulai ringan, sedang sampai berat ya. Mulai dari hanya mulus-mulus saja ya, kebanyakan mulus-mulus saja ya. 12 tahun dievaluasi itu orangnya mulus-mulus itu 48%. Karena apa? Ada faktor derajat penyempitan anusnya. Jelas ya? Jadi untuk Daniel di Jogja, saya sarankan operasi konvensional saja dibanding stapler untuk derajat 4 ya. Karena satu stapler itu tidak bisa faktor eksternalnya kulit yang sudah molor itu hilang.
karena dia hanya ketarik ke dalam. Yang kedua, stapler adalah operasi wasir tanpa menjamah wasirnya. Ya, dia hanya mukosektomi selaput lendir di atasnya. Maka angka kekambuhannya juga tinggi. Yang ketiga, angka komplikasinya juga berat. Bahkan bukan berat ya, besar. Bahkan komplikasi yang berat pun sering terjadi, ya. Misalnya terjadi perforasi, ya, tergantung operator ya yang mengerjakan, ya. Maka kalau di Eropa itu diwanti-wanti, dokter bedah baru atau dokter bedah kolorektal yang baru hati-hati mengerjakan operasi dengan stapler, harus mengetahui problematika dengan stapler. Jelas ya? Jadi saya sarankan operasi konvensional saja dengan terbuka atau tertutup, dengan alat potong apa saja tidak jadi masalah. Kira-kira itu, Daniel, semoga bisa menjawab. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan panduan untuk mengatasi anus bengkak, bisul anus, BAB berdarah dan sebagainya, ada di link di deskripsi ya. Semoga bisa menjawab ya.